Nah, ini dia baju yang perfect buat main. Ikutin keseruan kita di Kidslandia Puri Indah Mall yuk. Let's go! Pas Onyo ulang tahun, Mami kasih Onyo apa sih? Parfum. Kenapa Pak kasih parfum? Nanti takut gak wangi. Emang kalau nggak pakai parfum gak wangi? Gak bau. Mami pas ulang tahun Onyo, Mami gimana? Mami tidur dulu atau enggak sih? Tidur dulu. Terus dibangunin susah nggak? Gak. Wow, susah nggak? Jadi Ibu pintar pas Onyo ulang tahun itu, Mami tuh sempat nggak mau tidur kan. Udah sampai jam 11-an lebih gitu dia nggak mau tidur. Terus tapi matanya udah begini. Terus aku bilang ya udah tidur dulu ya gitu kan. Habis dia tidur dulu. Dia langsung gitu. Terus pas banguninnya dia gini. Cici bangun merem ya. Wait for me. Ya, matanya masih lengket tuh. Terus fotonya gini. Siapa? Mami lah. Lucu banget ya ekspresi Mami Nia waktu dibangunin buat ngikut ngerayain ultah Onyo tanggal 14 Maret kemarin. Perayaan ulang tahun ke-18 putra Ruben Onsu dan Sarwenda itu digelar secara sederhana bersama tim karyawan dan juga keluarga di Rumah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Meskipun sederhana, Onyo tetap terharu loh Ibu pintar. Momen itu pun diabadikan Onyo lewat foto unggahan di feed Instagram pribadinya. Tapi gak hanya itu aja, ternyata Ruben menyiapkan lagi perayaan ulang tahun Onyo pada malam harinya dengan menggelar pesta meriah dan mengundang teman-teman artis. So sweet banget ya Ayah Ruben dan Bunda Sarwenda. Di usia 18 ini juga adalah masa-masa transisi anak dari remaja ke dewasa loh. Di masa ini penting banget bagi orang tua untuk mengedukasi anak tentang pendidikan seksual. Seperti apa ya caranya? Kita dengerin penjelasan psikolog berikut ini ya. Sebagai orang tua, kita tetap perlu memberikan pendidikan seks, seksual, dan seksualitas ke anak kita. Karena kita masih memiliki tanggung jawab sebagai orang tua yang mengarahkan anak-anak kita supaya mereka tidak mengikuti aliran yang sesat gitu ya. Maksudnya yang tidak sesuai dengan norma keluarga kita. Bagaimanapun juga, anak adalah tangan panjangnya orang tua untuk benar-benar menjaga nama baik dari keluarga. So, apa saja yang perlu kita ajarkan dari pendidikan seks, seksual, dan seksualitas untuk anak-anak remaja, akhir, atau dewasa awal? Yang pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ vital. Ya, itu perlu terus-terusan diingatkan. Kemudian yang kedua, apa saja penyakit-penyakit seksual? Itu perlu disampaikan. Kemudian tren-tren yang berkaitan dengan perilaku seksual itu juga perlu diajarkan dan menjadi obrolan yang umum yang bisa dilakukan secara casual antara orang tua dan anak. Di mana pada periode usia anak remaja akhir atau dewasa awal ini, orang tua sudah bisa mendekatkan diri ke anak dengan obrolan sebagai teman. Jadi obrolannya tuh nggak benar-benar, oh kamu nggak boleh yang melakukan itu, karena itu dosa besar dan lain sebagainya. Justru kalau anak diomongin seperti itu, mereka jadi semakin penasaran dan semakin memberontak. Karena remaja itu kan mereka ada perubahan emosional yang besar di otaknya mereka dan juga ada ledakan seksual di otaknya mereka yang membuat mereka jadi penasaran terhadap aktivitas-aktivitas seksual.
Lalu apa saja batasan-batasan yang harus diperhatikan remaja dewasa kepada orang yang beda jenis kelamin? Batasan-batasan dari anak-anak remaja akhir atau dewasa awal ini terhadap perilakunya mereka dengan orang tua ataupun dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin. Satu, nggak boleh ya tidur bareng. Itu udah nomor satu tuh, nggak boleh mandi bareng gitu ya. Kalau ganti baju pun juga harus di ruangan yang tertutup yang tidak ada jenis kelamin yang berbeda gitu. Bahkan kalau ada jenis kelamin yang sama pun, untuk etika kita menjaga diri kita sebaiknya kita tutupi gitu ya. Kemudian batasan-batasan lainnya adalah membicarakan hal-hal yang berbau konteksnya seks, seksual, dan seksualitas. Kita harus lihat-lihat nih, ngomonginnya tuh sama siapa dan pendekatannya seperti apa. Kalau sama orang tua, nggak apa-apa, namanya kita memberikan edukasi. Tapi kalau sama orang lainnya siapa? Benarkah teman kita? Benarkah itu guru atau dosen? Atau orang asing yang baru kenal? Ini sangat bahaya sekali karena terjadi banyak sekali sexual scam yang terjadi di internet yang akhirnya merugikan diri anak itu sendiri. Nah, ternyata remaja juga rentan mengalami emosi yang mudah meledak-ledak. Apa penyebabnya? Dan gimana cara mengatasinya? Teen tantrum, emosi yang meledak-meledak terjadi di remaja itu karena ada perubahan struktur di otaknya remaja ya. Di mana mereka semakin bervariasi nih emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang dialami mereka. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada perubahan hormonal juga di dalam tubuhnya mereka. Ya, yang anak perempuan mengalami PMS, yang anak laki-laki juga mengalami hal-hal yang di luar dari yang biasanya waktu kecil mereka alami. Sehingga mereka masih terkaget-kaget dan butuh beradaptasi dengan situasi baru mereka. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kadang bikin remaja itu jadi cepat berpikirnya, tapi sebetulnya prefrontal cortex mereka itu belum terbentuk secara sempurna. Akhirnya mereka jadi impulsif. Pengen apa? Langsung harus terjadi. Mereka belum terbiasa untuk menunggu atau bersabar atau bahkan memutuskan sesuatu masalah dengan berpikir secara jernih. Jadi memang butuh latihan terus untuk dilatih cara berpikir logisnya secara tepat. Bukan dengan amarah, apalagi kita mengancam anak karena itu bisa membuat anak semakin ngerasa aku tuh dilawan, aku tuh nggak dikasih dukungan apa-apa. Jadi lebih baik aku ya lawan balik lagi aja. Justru pendekatan seperti itu bisa membuat anak remaja semakin merasakan teen tantrum tersebut. So, yang perlu kita lakukan, kita validasi emosi anak bahwa dia boleh marah. Kita sebagai orang tuanya bisa melihat kondisi-kondisi emosinya yang terlihat. Kemudian kita arahkan mereka sesuai dengan value di dalam keluarga seperti apa. Tapi ingat ya, untuk anak remaja, pendekatan kita adalah seperti ngobrol dengan teman-temannya. Jangan kemana-mana ya Ibu Pintar. Setelah ini Bunda Sarwendah tes Mami Nia loh. Tetap di Ibu Pintar.